Saudara Presiden Joko Widodo menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT G7 di Jerman. Ada banyak kejadian menarik dari pertemuan itu, mulai dari Jokowi dipeluk Presiden Amerika Serikat Joe Biden sampai ditinju Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Presiden Joko Widodo telah selesai menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT G7 di Jerman. Jokowi menghadiri sejumlah sesi konferensi dan pertemuan bilateral dengan para pemimpin G7. Ada banyak momen menarik saat penyelenggaraan G7 itu. Dalam sesi foto bersama, Jokowi berdiri di antara Perdana Menteri Jerman dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Jokowi dan Biden berbicara dengan akrab. Bahkan, Presiden Amerika Serikat itu terlihat merangkul Jokowi. Di sela-sela KTT G7, Presiden Jokowi bertemu Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Ada momen keakraban dalam pertemuan itu. Boris Johnson mengaku senang bertemu Jokowi sambil meninju tangan Jokowi. Dalam pertemuan itu, keduanya sepakat memperkuat kerjasama di bidang energi terbarukan dan ketahanan pangan. Presiden Jokowi juga bertemu dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dan menyatakan komitmennya untuk meningkatkan kerjasama Indonesia-Kanada pada peringatan 70 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Jokowi juga melakukan pertemuan bilateral dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz. Jokowi membahas tentang penguatan kerjasama ekonomi dan terkait presidensi G20 Indonesia, serta pengembangan energi baru dan terbarukan. Selain bertemu dengan Kanselir Jerman, Presiden Jokowi juga berbicara dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Jokowi mengapresiasi upaya Prancis mewujudkan perdamaian di Ukraina. Jokowi juga menyampaikan upaya penguatan di bidang ekonomi, pertahanan, dan industri strategis. Sebelum berangkat ke KTT G7, Presiden Jokowi berharap pertemuan ini bisa mengakhiri krisis pangan dan energi yang terjadi saat ini. Secepat-cepatnya mencari solusi dalam menghadapi krisis pangan, krisis energi yang sedang melanda dunia. Setelah menghadiri pertemuan G7, Presiden Jokowi akan melanjutkan perjalanan ke Ukraina melalui Polandia. Menlu Retno Marsudi menyebut kunjungan Jokowi ini membawa misi perdamaian agar Ukraina dan Rusia mau membuka ruang dialog. Sebagai informasi teman-teman, dalam beberapa hari ini saya juga melakukan komunikasi intensif dengan berbagai pihak dalam rangka kunjungan Bapak Presiden ke Ukraina dan ke Rusia. Tentunya komunikasi juga terus kita lakukan dengan Ukraina dan Rusia sendiri. Anggota G7 adalah negara-negara besar dengan ekonomi yang maju, yaitu Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. Indonesia diundang karena posisinya sebagai Presiden G20. Tim Liputan Kompas TV. Saudara Presiden Joko Widodo telah selesai menghadiri KTT G7 di Jerman. Di sela-sela KTT itu, Jokowi juga melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin G7. Apa saja yang dicapai dalam pertemuan-pertemuan ini untuk kepentingan Indonesia? Kita akan membahasnya bersama dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Jerman, Arief Hafaz Ugroseno. Selamat malam waktu Indonesia, selamat siang waktu Jerman, Pak Arief. Selamat malam, Livi. Apa kabar teman-teman Indonesia? Kabar baik, Pak Arief. Pak Arief, kalau dari awal sebelum berangkat, Pak Jokowi punya misi ke G7 adalah mengatasi krisis pangan dan juga energi. Lalu setelah selesai, sekarang hasilnya apa? Di dalam pertemuan G7 dan kemarin itu ada sejumlah kesepakatan ya. Antara lain ada yang namanya Resilient and Sustainability Trust Fund. Jadi ada anggaran global yang disediakan oleh negara-negara G7 dan juga IMF untuk membantu negara-negara berkembang untuk membantu masalah krisis pangan. Jumlahnya cukup besar, kalau nggak salah kemarin disebutkan sekitar 40 billion US dollar. Tapi mungkin akan ada tambahan-tambahan dari berbagai negara lain. Itu yang dari G7 ya, Livia. Minggu lalu itu ada pertemuan khusus tingkat Menlu yang diselenggarakan oleh Jerman yang khusus membahas mengenai krisis pangan. Dan kesimpulannya itu sebenarnya sebelum adanya krisis Ukraina, krisis pangan dunia itu sudah
terjadi karena masalah perubahan iklim dan juga karena masalah pandemi yang mengganggu logistik dari pengiriman pangan di seluruh dunia. Jadi ini 3 hal yang harus diselesaikan bersama. Ini tidak mudah, tapi banyak gagasan-gagasan yang baru yang muncul, dan kemarin di dalam KTT G7 itu salah satunya adalah disebutkan akan disusun suatu trust fund resilience and sustainability. Perancis misalnya mempunyai inisiatif farm initiative namanya. Jadi ada beberapa negara yang juga memberikan gagasan-gagasan baru begitu. Lalu Pak Arief, bagaimana negara-negara peserta G7 ini memandang kehadiran Presiden Joko Widodo di sana? Saya mengikuti pertemuan bilateral dengan negara-negara kunci G7 dan saya melihat dari tanggapan mereka ya, mereka sangat mengapresiasi Bapak Presiden sebagai Presiden G20 dan juga sebagai Presiden Indonesia. Jadi Indonesia sendiri terlepas dari G20 itu mendapatkan suatu perhatian yang khusus di Eropa dan mendapatkan suatu perhatian yang khusus di negara G7. Dan khusus untuk penyelenggaraan G20 misalnya, Kanselir Jerman, kemudian Presiden Macron, kemudian Presiden India, Perdana Menteri India, juga Perdana Menteri Kanada yang saya hadir, kemudian Boris Johnson, Perdana Menteri Inggris, mereka semua mengatakan bahwa mereka ingin presidensi G20 di bawah Indonesia itu berhasil. Baik, Pak Arief, kalau kita bicara soal presidensi G20 ini kan salah satu yang kemudian capaiannya ketika ada terjadi perdamaian antara Rusia dan juga Ukraina. Kemudian bagaimana nantinya ketika atau apa yang sudah dicapai Pak Jokowi di forum G7 dalam misi perdamaian Rusia-Ukraina yang juga dibawa dari Indonesia semangatnya? Pertama, beliau juga ingin mendapatkan assessment, ya, mendapatkan suatu pandangan dari beberapa negara-negara pemimpin negara Uni Eropa yang sudah pergi ke Ukraina dan juga berkomunikasi langsung dengan Rusia. Jadi dari diskusi kemarin itu ada hal-hal yang menurut mereka penting sekali untuk dibahas, dan satu yang sangat krusial ya tentunya perdamaian dan selesainya perang juga merupakan hal yang sangat penting. Tapi saat ini yang juga mendapat perhatian dunia, terutama di masyarakat negara berkembang, khususnya di Afrika, di Asia Selatan, adalah terhalangnya ekspor gandum dan terhalangnya ekspor pupuk. Jadi ada gagasan-gagasan ya, kalau bisa ini ada suatu upaya bersama agar gandum itu bisa diekspor. Karena sekarang Mbak Livi, di Ukraina itu ada 50 miliar ton gandum yang siap diekspor tapi nggak bisa jalan. Baik. Tentu kemudian solusi untuk perang juga diharapkan. Tapi yang jadi pertanyaan kalau kunjungan ini kemudian betul-betul terrealisasi dalam misi perdamaian Pak Jokowi, bisa ke Ukraina, jadi ke Rusia, konsep perdamaian seperti apa yang akan ditawarkan Presiden Joko Widodo ke kedua negara ini? Artinya kalau kita bicara soal G7 ini kan negara-negara yang kaitannya cukup erat dengan Ukraina. Tapi artinya permen manis apa yang bisa ditawarkan Pak Jokowi untuk Rusia? Saya rasa yang paling penting adalah dialog, Ibu Livi, karena dalam konflik yang seperti ini, dialog dengan semua pihak itu merupakan hal yang sangat penting ya, sehingga pintu diskusi tetap dibuka. Kita juga bisa mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak yang bersengketa mengenai apa sih kepentingan mereka yang paling mendasar dan bagaimana bisa dicarikan solusinya. Ini yang saya tangkap ya dari juga diskusi dengan Bapak Presiden dengan Kepala Pemerintahan kemarin di Schloss Elmau. The channel of communication ini penting sekali untuk dibuka. Mengenai detailnya saya rasa mungkin itu lebih pada kewenangan tim Bapak Presiden ya, nanti di Ukraina dan juga di Rusia. Baik, tanggal pasti lawatannya Pak Arief? Bagaimana? Tanggal pasti lawatannya?
Bapak itu sudah meninggalkan Jerman, tadi saya mengantarkan beliau jam 10 dan menuju Polandia. Dan dari Polandia akan berkunjung ke Ukraina. Detailnya saya belum jelas, Mbak Livia. Mungkin nanti malam, mungkin besok, tergantung dari situasi di lapangan. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami Duta Besar Republik Indonesia untuk Jerman, Pak Arief Hafaz Ugroseno. Sehat-sehat terus Pak, selamat siang waktu Jerman, selamat malam waktu Indonesia.